Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan sholat Jumat yang sangat mulia dan berbahagia ini berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas menunaikan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara kunci sukses dan keberhasilan serta kesuksesan individu maupun masyarakat, bahkan suatu bangsa, adalah produktivitasnya. Bangsa-bangsa yang maju, individu yang maju, yang sukses adalah mereka yang produktif. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang produktif, pribadi yang senantiasa energetik dan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa berprestasi dan meningkatkan kualitas diri. Terkait dengan produktivitas itu, di dalam Al-Quran paling tidak ada 5 istilah. Yang keempat istilah itu mendorong dan memotivasi kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang produktif. 5 istilah itu, yang pertama adalah amala, yang kedua adalah fa'ala, yang ketiga kasaba, yang keempat sa'a, dan yang kelima sona'a. Dalam banyak ayat Al-Quran kita menemukan penjelasan bagaimana Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada hambanya yang muttaqin, untuk senantiasa beramal soleh. Beramal soleh itu tidak terbatas kita melaksanakan amalan-amalan yang merupakan ibadah mahdhah, tapi amal soleh itu berarti kerja yang profesional. Dalam kaitan dengan produktivitas, kita menemukan di dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-135, yang di dalamnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja. Allah berfirman, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil." Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah kamu sekalian di tempat kedudukan kamu, dan sesungguhnya aku, Rasul Allah Muhammad, adalah juga orang yang senantiasa bekerja. Kalau kita kaitkan antara produktivitas
dengan kualitas dan dengan derajat manusia dalam kehidupannya, kita juga mendapatkan tuntunan Al-Quran betapa manusia itu memiliki harkat dan martabat dalam kehidupannya, baik dalam kaitan dengan profesinya maupun dalam kaitan dengan relasi antar manusia, ditentukan oleh produktivitas dan bagaimana mereka bekerja yang profesional. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memiliki tingkatan, memiliki peringkat kedudukan yang ditentukan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu sama sekali tidak akan pernah alpa terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga menegaskan bagaimana kita ini akan memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang kita kerjakan, dan apapun yang kita kerjakan itu pada akhirnya akan kita nikmati dalam hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan itu akan mereka lihat hasilnya di kemudian hari. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam rangka kita menjadi manusia dan pribadi yang produktif, Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan untuk kita ini sukses. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen dan memiliki kesungguhan untuk meninggalkan perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 3 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun tersebut, Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Furqan, di antara ciri dari ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak memberikan kesaksian palsu, dan mereka itu apabila melewati orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, pekerjaan yang tidak bermanfaat, marru kirama, mereka menjauhi orang-orang tersebut dengan tetap menjaga kehormatannya. Karena itulah maka kalau kita mengikuti berbagai macam teori tentang produktivitas dan pembeda antara masyarakat yang maju dengan masyarakat yang berkembang, atau masyarakat yang sukses dengan masyarakat yang mereka itu tertinggal dalam kehidupannya, kuncinya adalah produktivitas. Masyarakat yang maju, masyarakat yang berkemajuan adalah mereka yang senantiasa mengisi setiap waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Mereka senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, continuing professional development,
Karena sesungguhnya kunci untuk kita sukses adalah peningkatan kualitas diri, dan tidak hanya kualitas diri tetapi juga semakin produktif dan semakin efisien dengan berbagai hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan inayah dan taufiknya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang produktif, hamba-hamba Allah yang senantiasa mengisi setiap waktu, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita dengan perbuatan yang bermanfaat, dengan perbuatan yang maslahat, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.